waktu, sekalipun dengan waktu, sekalipun dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari, bahas kabar Indonesia. Selamat berjumpa lagi di channel Ngaso Mustaqim. Kali ini kita akan membahas tentang Hari Pers Nasional. Insya Allah dalam hitungan sekitar 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Pers Nasional, dan kebetulan Hari Pers di tahun 2022 ini di tingkat nasional akan dilaksanakan di kota saya ini, yaitu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabarnya Pak Presiden Jokowi akan menghadiri Hari Pers Nasional itu. Mudah-mudahan beliau bisa benar-benar hadir dan bisa memberi wejangan, memberi pidato, memberi nasihat kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya, dan tentu saja secara umum adalah rakyat dan bangsa Indonesia yang biasanya pidato beliau juga akan diekspos secara besar-besaran di tingkat nasional. Berbicara pers nasional, saya kebetulan alhamdulillah pernah ada sedikit pengalaman di dunia pers ini, karena saya juga pernah menjadi seorang koresponden atau wartawan di salah satu majalah pemberdayaan masyarakat, yaitu majalah Obsesi yang terbit di Malang. Entah kayaknya sekarang sudah tidak ada ya majalah itu, karena memang itu di tahun 1990-an majalah itu pernah terbit, dan majalah itu benar-benar merupakan majalah yang sangat luar biasa karena isinya adalah masukan-masukan, kritik-kritik terhadap masalah pembangunan yang ada di Indonesia. Dan ngomong-ngomong masalah pers ini, kebetulan saya juga pernah menulis salah satu artikel di harian yang ada di Sulawesi Tenggara ini, dan tulisan itu saya juga sudah muat atau menjadi bagian dari buku Reformasi Moral yang saya tulis di tahun yang diterbitkan di tahun 2013 oleh Kaum Persada Press Jakarta. Tulisan saya itu sebenarnya intinya adalah ingin merindukan pers itu benar-benar menjadi pers yang punya idealisme ya, punya semangat, dan salah satu semangat pers yang turut membangun bangsa itu adalah semangat kritiknya. Artinya apa? Karena pers itu merupakan salah satu kekuatan juga dalam pengaruh politik, yakni kekuatan bagaimana bisa mempressure, bagaimana bisa mengkritik, bagaimana memberi masukan kepada bangsa dan negara, terutama kepada para pemimpin bangsa dan negara. Tulisan saya dalam buku ini ada pada artikel yang ke-11 dengan judul Kritik sebagai Roh Pers Nasional. Harian Kendari Pos Sultra pada Senin 9 Februari 2004 yang lalu menurunkan tajuk berjudul Pers Berpihak kepada Rakyat. Tema itu nampaknya merupakan tanggapan terhadap pernyataan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa hari sebelumnya yang menyatakan bahwa pers tidak memihak padanya. Selain tanggapan, nampaknya di Hari Pers Nasional 9 Februari 2004, kali ini Kendari Pos kembali mengingatkan eksistensi dirinya sebagai pers yang tetap berpihak kepada rakyat. Berbarengan dengan peristiwa perseteruan dalam tanda petik antara pernyataan gubernur dengan pers tersebut, ada satu peristiwa kecil tetapi penting yang senada dengan peristiwa tersebut yang menimpa seorang teman saya yang berprofesi sebagai PNS yang juga seorang penulis. Salah satu atasannya di kantor sempat menegurnya bahwa tulisan-tulisan Anda di koran terlalu frontal.
seakan-akan bertentangan atau tidak memihak terhadap kebijakan pemerintah. Ini bisa membahayakan lembaga dan Anda sendiri sebagai PNS. Itu teguran atasannya kepada teman saya itu. Dari tragedi dalam tanda petik ya, yang menimpa teman saya itu timbul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Antara lain, apakah seorang PNS atau ASN sekarang ya istilahnya, tidak boleh mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintahnya? Kalau demikian, sama halnya seseorang dilarang melakukan introspeksi diri. Sama halnya pemerintah dilarang melakukan introspeksi demi perbaikan dirinya. Padahal introspeksi itu sangat penting demi kebaikan lembaga itu sendiri. Pertanyaan kedua, apakah karena teman saya itu staf biasa, dalam tanda petik wong cilik di kantornya, sehingga ia tidak boleh banyak bicara, apalagi mengkritik kebijakan pemerintah yang notabene adalah kebijakan para atasannya. Bila demikian, ya, nampaknya feodalisme masih berlangsung dalam tubuh birokrasi kita. Lalu di mana kemerdekaan berpendapat yang katanya dilindungi oleh undang-undang di negeri ini? Ya. Apakah menjadi seorang bawahan harus nunut patut saja pada atasannya meskipun perintah atasannya itu nggak beres, ngawur, menyesatkan, wah sangat mengerikan. Terus sungguh, apa yang ia tulis di koran hanyalah kebenaran. Ya. Terus sungguh, apa yang ia tulis di koran hanyalah kebenaran semata. Teman saya itu berani membabat habis pejabat yang korup lewat ketajaman tintanya. Nepotisme yang telah menjadi wajah birokrasi terus dicacinya. Para anggota legislatif busuk kalau selalu ia tusuk-tusuk dengan keluasan pisau kritiknya. Pokoknya yang saya pelajari dari tulisan-tulisannya, ia mengkritik siapapun tanpa pandang bulu. Lebih-lebih terhadap kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demi perbaikan, katanya. Teman saya itu ternyata memiliki prinsip kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit rasanya. Sebuah pesan yang nampaknya perlu dipegang oleh seluruh insan pers. Keberanian mengungkapkan fakta dan kebenaran, yang penting bukan fitnah. Ya, bukan fitnah. Dan ada lagi, bagi teman saya itu menulis juga merupakan jihad. Kritikannya sengaja ia layangkan ke beberapa media massa sebab ia percaya pers adalah kekuatan keempat setelah ketiga lembaga di atas, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang biasa dikenal sebagai trias politika. Maka pers adalah kekuatan penyeimbang, maka sering disebut sebagai kekuatan keempat. Selain itu, suara pers bisa didengar oleh banyak kalangan di berbagai tempat. Daripada bicara langsung yang seringkali tidak didengar, ya salah satu penyakit bangsa kita adalah tidak pernah mau mendengar omongan orang kecil, meremehkan kritikan dan pendapat bawahannya, sangkanya pendapat dirinya dalam tanda petik orang besar selalu benar. Terhadap wong cilik tak segan mereka selalu katakan, kamu itu siapa sih? Sungguh, saya sebagai rakyat, lebih-lebih rakyat kecil, merasa sedikit tersanjung ketika sekali lagi harian ini ya, ketika media menetaskan kalimat dengan judul-judul yang penuh dengan idealis seperti yang ditulis oleh Kendari Pos, yakni dengan judul Pers Berpihak kepada Rakyat.
Ya, untuk menghindari arogansi kekuasaan yang seringkali terjadi, untuk menghindari penjajahan dalam tanda petik meski oleh bangsa sendiri, untuk menghindari apapun yang bernama ketidakbecusan dan kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, subjudul fungsi dan peran pers. Saat ini begitu banyak bermunculan pers di tanah air. Sejak genderang reformasi ditabuh, pers di negeri ini tumbuh bak jamur di musim hujan, atau seakan baru merdeka setelah sekian puluh tahun dikerangkeng oleh rejim Orba. Sebagaimana banyak dirasakan insan pers, sangat membatasi gerakan pers ya. Saya teringat peristiwa di tahun 1990-an, banyak tulisan-tulisan kritis yang harus menderita terbuang di bak sampah. Bak sampahnya redaktur, media massa banyak yang miris memuat tulisan-tulisan galak. Tabloid, majalah, koran, mereka semuanya takut dibredel. Pers yang tumbuh saat itu nampak monoton, umumnya sebagai corong pemerintah. Kalaupun ada kritikan, sebisa mungkin dikemas dengan bahasa yang halus, bila tidak taruhannya lagi-lagi adalah pembredelan. Kiranya kemerdekaan yang dinikmati insan pers belum sepenuhnya dalam tanda petik lahir batin dan belum 100%. Kasus pembunuhan wartawan sering terjadi di sana-sini. Kasus Tempo masih menyisakan kesan tersendiri betapa pers sangat lemah. Luka akibat tragedi Ersa Siregar dan Ferry Santoro masih menyayat. Kegelisahan penulis freelance temanku di atas juga tak pernah reda, dan lain-lain. Kemerdekaan secara lahir barangkali memang sudah ada. Terbukti dengan bebasnya pers bermunculan sejak genderang reformasi ditabuh. Tapi secara hakiki nampaknya masih menunggu waktu. Masih banyak orang, apakah ia bercokol di eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, atau apapun, belum bisa menerima kritik yang dilontarkan pers sehingga menimbulkan berbagai macam tragedi yang memilukan yang seringkali membuat prihatin insan dan dunia pers. Selain itu, meski kemerdekaan pers secara lahiriah telah dapat dinikmati, saya masih sayangkan banyak pers yang semakin jauh dari fungsi yang sebenarnya. Mungkin pengaruh kapitalisme yang bergelora di seluruh persada pers pun banyak yang terjerumus dalam dalam tanda petik lembah bisnis semata-mata. Roh perjuangan, idealisme, profesionalisme nampaknya mulai diabaikan. Sebagian pers terjerembab menjadi dalam tanda petik budak oplah dan budak iklan, hanya berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak lagi memikirkan keuntungan dan investasi jangka panjang sejenis pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan mutu pembangunan, dan demi kecemerlangan masa depan bangsa dan negeri ini. Saya setuju dengan statement Erna Witular, seorang duta PBB dan pengamat pers. Dalam kondisi sekarang, bila penerbitan pers berimbang antara tujuan bisnis dan tujuan-tujuan membangun dengan menanamkan idealisme, perjuangan, dan profesionalisme, sudah dianggap lumayan. Erna pun mengungkapkan sebaiknya memang pers tidak melulu menjadi corong pemerintah, tapi harus berpihak kepada rakyat atau setidaknya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. SJ Juarsa, anggota KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, dalam sebuah dialog di TVRI pernah mengungkapkan kalimat yang senada,
Media massa yang independen tetap lebih digemari dan lebih laku daripada media massa yang melulu merupakan corong pemerintah atau corong kelompok-kelompok tertentu saja. Yang tidak independen itu akan ditinggalkan. Ya, rakyat sekarang telah membuka mata lebar-lebar. Rakyat sekarang sudah mulai pintar. Rakyat sekarang telah sadar. Itulah salah satu buah hasil perjuangan pers selama ini. Semoga jaya pers Indonesia. Berjuanglah terus demi rakyat. Kemiskinan masih menanti uluran tanganmu. Ketidakadilan selalu menunggu peranmu. Berjuanglah terus demi rakyat. Rakyat ada di belakangmu. Terima kasih. Demikian artikel saya yang pernah diekspos oleh Kendari Pos pada 16 Februari 2004 yang silam. Saya sedikit komentari perkembangan pers sekarang ini memang bagaimana ya, nampaknya terbagi menjadi dua, ya, ada pers media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Ada juga sekarang pers dengan media elektronik. Nampaknya untuk media cetak ini memang makin hari makin katakanlah tenggelam, mengingat media elektronik lebih cepat sasarannya, lebih cepat, lebih luas jangkauannya, dan lebih mudah diakses. Artinya tidak perlu dikirim lagi menggunakan mobil yang kadang-kadang kalau macam di Kota Kendari ini, kalau diterbitkan di Kota Kendari, mau sampai di daerah Wakatobi itu nanti tunggu 1-2 hari orang baru baca. Sehingga seakan-akan berita hari ini itu tidak ada di dalam koran cetak atau media cetak. Karena sudah terlambat korannya datangnya. Sementara media elektronik hari ini di-upload, ya, dikirim, di-share. Hari ini juga orang seluruh dunia bahkan sudah bisa membaca. Tentunya ini merupakan tantangan tersendiri buat teman-teman yang masih berada di media cetak, agar bisa menyusun strategi-strategi bagaimana kiranya masih tetap bisa digemari, masih tetap laku, masih tetap diminati oleh masyarakat dan rakyat Indonesia. Perlu melakukan terobosan-terobosan, ya, antara lain mungkin misalnya menyajikan materi yang sedikit berbeda dengan media elektronik. Perlu mengetahui perkembangan media lainnya, sehingga media cetak perlu bisa melengkapi berita-berita, tulisan-tulisan yang memang misalnya belum ada di media elektronik. Kemudian juga saya kira saya tetap setuju ya dengan seperti tadi pernyataan Mbak Erna Witular, harus tetap seimbang ya antara idealisme dengan bisnis. Jangan, ya, kalau kita juga mengerti namanya juga orang bekerja di media itu adalah membutuhkan uang, bagaimana bisa mencari nafkah untuk keluarga dan istri. Tentunya tidak mungkin tidak ada niatnya untuk mencari uang atau mencari nafkah, ya. Namun demikian, ciri kedua, idealisme yang selama ini menjadi ciri khas pers, itu sebaiknya jangan dihilangkan, karena di situ merupakan lahan ibadah, di situ merupakan lahan dakwah bagi insan-insan pers untuk menyampaikan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang tentunya sifatnya membangun, bukan provokasi,
bukan propaganda, bukan hasud, bukan fitnah, bukan hoax ya, tetapi memang ingin memberikan penguatan-penguatan atau masukan yang positif agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di daerah-daerah maupun di tingkat nasional benar-benar bisa menyentuh semua warga masyarakat, menyentuh hingga wong-wong cilik yang ada di desa-desa, sehingga semua bangsa Indonesia bisa merasakan nikmatnya pembangunan ya, bisa menikmati hasil pembangunan yang dibangun oleh rejim demi rejim yang terus berganti. Pers punya kesempatan besar untuk bisa masuk memberi kekuatan di dalam pembangunan suatu daerah atau suatu bangsa. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Sekalipun dengan waktu, sekalipun dengan waktu.